Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, marilah kita menyimak kisah hidup Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang nabi yang dikenal karena keteguhan imannya, keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran, dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini penuh dengan pelajaran berharga yang dapat kita ambil sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Ibrahim lahir di kota Ur yang terletak di wilayah Mesopotamia pada masa yang penuh dengan penyembahan berhala. Ayahnya Azar adalah seorang pembuat patung berhala yang dihormati oleh masyarakat. Sejak kecil, Ibrahim merasa ada yang salah dengan praktik penyembahan berhala tersebut. Ia merasakan bahwa patung-patung itu tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan ataupun melindungi. Dalam pencariannya akan kebenaran, Nabi Ibrahim memandang langit dan bumi serta semua ciptaan di sekelilingnya. Ia merenung tentang matahari, bulan, dan bintang-bintang, mencoba memahami siapa yang sebenarnya pantas disembah. Melalui renungan ini, Allah memberikan petunjuk kepada Ibrahim dan meneguhkan hatinya bahwa hanya Allah lah yang patut disembah, bukan benda-benda ciptaannya. Setelah mendapatkan petunjuk dari Allah, Nabi Ibrahim mulai berdakwah kepada kaumnya. Dengan penuh kesantunan dan kebijaksanaan, ia mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Namun, kaum Nabi Ibrahim, termasuk ayahnya, menolak ajakan tersebut. Mereka tetap teguh pada keyakinan lama mereka dan merasa marah dengan Ibrahim. Suatu hari ketika kaumnya sedang merayakan sebuah festival di luar kota, Nabi Ibrahim mengambil kesempatan untuk menghancurkan berhala-berhala di kuil. Ia menyisakan satu berhala besar dan menggantungkan kapak di lehernya. Ketika kaumnya kembali dan melihat berhala-berhala mereka hancur, mereka sangat marah dan mencari tahu siapa pelakunya. Ibrahim dengan tenang mengatakan bahwa mungkin berhala besar itulah yang melakukannya. Ia kemudian bertanya kepada mereka mengapa mereka menyembah benda yang tidak bisa melindungi diri sendiri. Kaumnya marah dan memutuskan untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan membakarnya hidup-hidup. Mereka menyalakan api yang sangat besar dan melemparkan Ibrahim ke dalamnya. Namun dengan kuasa Allah, api yang panas itu menjadi dingin dan tidak membahayakan Nabi Ibrahim. Peristiwa ini menunjukkan mujizat Allah dan kekuatan iman Nabi Ibrahim. Setelah kejadian tersebut, Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya dan memulai perjalanan yang panjang. Ia pindah ke Palestina dan kemudian ke Mesir bersama istrinya, Sarah. Di Mesir, mereka menghadapi tantangan baru, tetapi Allah selalu melindungi mereka. Nabi Ibrahim sangat ingin memiliki anak yang saleh untuk meneruskan dakwahnya. Allah mengabulkan doanya dengan memberikan dua putra, Ismail dari Hajar dan Ishak dari Sarah. Kedua putranya ini menjadi nabi dan memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran tauhid. Salah satu ujian terbesar dalam hidup Nabi Ibrahim adalah ketika Allah memerintahkannya untuk menyembelih putranya, Ismail. Dengan hati yang berat tetapi dengan ketaatan penuh kepada Allah, Ibrahim dan Ismail siap menjalankan perintah tersebut. Ketika Ibrahim hampir melaksanakan perintah itu, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai bentuk rahmat dan ujian yang telah dilalui dengan baik. Peristiwa ini menjadi asal mula perayaan Idul Adha bagi umat Muslim. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membangun Ka'bah di Mekah sebagai tempat ibadah yang suci. Mereka berdua bekerja keras membangun bangunan tersebut dan setelah selesai, mereka berdoa kepada Allah agar Ka'bah menjadi pusat ibadah bagi umat manusia. Hingga kini Ka'bah menjadi kiblat bagi umat Muslim di seluruh dunia. Penutup kisah Nabi Ibrahim adalah kisah tentang keimanan yang tak tergoyahkan, keberanian dalam menghadapi kebenaran, dan ketaatan total kepada Allah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa apapun ujian yang kita hadapi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah, kita akan selalu mendapatkan pertolongan dan keberkahan darinya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.